Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bahas CCNA kita. Kali ini masuk di materi STP. STP, huruf besar taruh di tengah. Nih, STP. Jadi STP itu apa? STP di sini merupakan singkatan dari Spanning Tree Protocol. Ya, protokol spanning tree. Fungsinya besi STP ini apa? Fungsi. Nah, fungsi STP mudah sih. Fungsinya tuh, nah, mencegah terjadinya looping. Nah, itu inti dari sebuah STP. Nah, that's it, itu aja. Enggak. Untuk belajar STP, kita perlu pasang telinga, pahami konsep. Di sini kita masuk ke penjelasan. Nah, looping. Jadi kita belajar dulu looping itu apa. Looping sendiri itu sebenarnya apa? Nah, jadi looping ini sebuah masalah di jaringan ya, di dalam jaringan. Gimana sebuah paket itu berputar-putar tanpa henti dalam suatu jaringan. Di sini ya, kalau di STP ini kasusnya di jaringan switching. Nah, jadi switch itu dia kalau kemasukan paket yang nggak ada tujuannya ya, paket tanpa tujuan. Misalnya mana ini switch nih? Ke gambar dong. Nah, switch ini ada 3 switch ya. Nah, jadi switch ini dia kalau sebuah switch menerima paket tanpa alamat tujuan, maka switch itu bakal melakukan broadcast. Gimana sih maksudnya tuh? Nah, gini nih. Kita hubungin dulu sama switchnya. Nah, ini ya. 1 2 3. Salah. Hubungin pakai kabel. Ini 1 2 3. Statusnya jangan kita liatin biar lebih rapi. Mana tuh lampu. Ada sport label sama ring light. Nah, mantap nih gambarnya nih. Nah, nih sebuah topologi switch yang berputar ya. Namanya topologi redundancy. Jadi ada 2 jalur menuju sebuah tujuan. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi kalau misalnya sebuah switch, misalnya di sini dia menerima paket tanpa alamat tujuan. Dapat paket nih, tapi paketnya nggak tahu paketnya tujuannya kemana. Nah, jadi switch ini kalau dia menerima paket, maka paketnya akan di broadcast, akan disebarkan melalui semua port yang dia punya. Nah, berarti dikeluarin dari sini. Nah, terus kalau paketnya udah ke broadcast, maka dia bakal diterima di switch selanjutnya dan di broadcast lagi, dikeluarin lagi, di broadcast melalui semua port. Nah, sehingga pada akhirnya si paket tanpa tujuan ini akan berputar-putar di jaringan switch itu. Nah, ini kasusnya nih. Ini looping. Jadi kalau ada gara-gara paket tanpa tujuan ini bakal terjadi looping. Ini paketnya bakal muter terus sampai ruwet. Ini bakal muter-muter terus yang ngebikin jaringan switch di sini tuh bakal jadi keberatan. Nah, kalau switch udah keberatan, maka dia performanya akan turun. Ya gitulah, gimana sih kalau ada paket muter-muter di mereka mulu itu, pasti switchnya dia bakal ngabisin resource lah buat switchnya. Kan ganggu banget tuh looping. Nah, makanya gimana sih cara mengatasi yang namanya looping ini? Nah, untuk mengatasi looping, maka aktiflah protokol STP. Nah, di sini kita tulis gede-gede. STP, solusi untuk looping. STP, Spanning Tree Protocol. Nah, gimana caranya dia ini mengatasi looping? Looping itu gimana ya gambarnya? Gini kali. Looping. Jadi gimana dia mengatasi looping? Nah, si STP ini akan bekerja dengan cara mematikan salah satu interface. Nah,
Jadi salah satu bagian di jaringan tuh bakal dimatiin sama si STP. Hasilnya gimana? Nah, alhasil dari matinya salah satu link di sini ya, salah satu kabel, nanti kalau ada paket yang mau muter-muter, dia bakal nggak bisa muter karena adanya satu kabel yang mati itu, satu interface yang dimatiin. Jadi paketnya bakal dicegah dari looping dengan cara dimatikannya satu link. Nah ini ya, ini paketnya mati di sini, dia nggak bisa looping lagi. Syukur-syukur karena ada STP. Jadi itu STP. Nah terus STP ini bagusnya dia muncul secara default. Nah ini begitu yang cara mematikan salah satu port interface, terhalangnya paket untuk terus berputar. Nah itu tuh. Jadi STP ini ada secara otomatis ya. Nih kita lihat nih, ini tanpa saya konfigurasi, kalau kita lihat dia bakal udah ada sendiri link yang dimatiin dalam jaringannya. Nah kalau di sini dia STP-nya udah aktif, terus matiin salah satu kabel. Nah tuh kabelnya mati kan di bagian situ. Nah itu dia. Kalau sudah gitu kita lanjut ke jenis-jenis dari STP. Jadi ada dua jenis STP ini, ada yang proprietary, Cisco proprietary, STP yang cuman bisa di perangkat-perangkat Cisco, ada juga yang open vendor. Jenis-jenis STP yang bisa dijalankan di semua merek perangkat jaringan. Nah, kalau yang proprietary, Cisco proprietary, dia ada per VLAN spanning tree, ada PVST, per VLAN spanning tree plus, sama ada yang rapid PVST. Semuanya dengan kelebihan masing-masing. Terus yang open vendor ini ada STP biasa, rapid STP, sama multiple spanning tree. Semuanya juga dengan kelebihan masing-masing sendiri. Nah, ini tadi ya. Nah, ini cara lain untuk mengatasi looping. Nah, ini kan ada looping di sini nih. Cara lain untuk mengatasinya gimana? Di sini ada dua, ada menggunakan satu link dengan hanya menggunakan satu link, tidak membuat jalur kabel yang berputar. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini nggak dipakai kabelnya ya. Kalau contoh di sini kabelnya kita hapus. Nah, udah. Dengan gini gimana dia hasilnya? Nah, kalau kayak gini antar switch masih saling terhubung nih, terhubung. Ini juga terhubung, dia bisa terhubung lewat sini. Nah, juga nggak ada potensi looping. Nah, tapi yang lainnya gimana caranya? Nih, mematikan interface secara manual pada switch. Dan cara lain biar ini nggak ada loopingnya, kita bisa matiin interface-nya. Misalnya nih kita lihat nih interface berapa dia. Ini FA01 ya. FA01 kayak gini cara matiinnya. Enable configure terminal, kita pilih interface-nya. FA01 tuh ya. Shutdown. Nah, mati linknya. Nah, udah kayak gini juga linknya mati. Kalau udah linknya mati, ini STP nggak mungkin terjadi. STP kan salah, looping nggak mungkin terjadi di situ. Mantap. Nah, terus kita pelajari juga macam-macam switch di STP. Jadi di STP itu ada dua jenis switch, ada root bridge, ada non root bridge. Ini ya dalam jaringan STP itu. Nah, terus kalau root bridge ini adalah switch dengan nilai priority terendah. Jadi dalam STP itu ada nilai priority yang paling rendah bakal jadi STP. Nah, tapi kalau prioritinya sama, maka dia bakal ngelihat MAC address terendah dari setiap switch. Nah, kalau di sini ya kira-kira sabar. Nyalain dulu dong. Kira-kira di sini yang mana ya? Ini kalau nggak switch 2, switch 0. Nah, karena yang namanya root bridge ini dia nggak mungkin kena port blocking ya, nggak mungkin ada oren-orennya. Nah, kalau yang non root bridge lain switch yang root bridge. Terus ada juga macam-macam port pada STP. Nah, di sini tuh port STP itu juga ada jenis-jenisnya, ada macam-macam ya. Di sini ada tiga jenis root port. Root port ini port dengan status forward, berarti portnya warna hijau. Nah, ini warna hijau ya. Terus dia menuju ke arah root bridge. Kalau di gambar ilustrasi ini gimana dia menuju ke root bridge, bener nggak? Nah, ini kan root bridge nih ceritanya. Root bridge, yang ini non root bridge. Nah, kalau root port dia yang ini nih, dia menuju ke arah si root bridge. Terus ada juga designated port. Dia status forward
menjauhi root bridge. Ini designated nih, dia statusnya hijau, terus arahnya menjauhi root bridge. Nih ya, dia keluar nih, menghadap ke switch lain, menjauhi si root bridge. Terus yang terakhir ada blocking port. Ini sih solusi yang diberikan STP. Port dengan status blocking untuk mencegah terjadinya perputaran paket. Nah, di sini tuh port blocking berarti yang ini nih, blocking port. Kelihatan ya, dia merah sendiri, orange sendiri. Terus dia langsung ya gitulah, dia orange berseberangan dengan designated port. Ini tuh dia bakal berada di port yang terjauh dari switch root bridge. Terjauh lah, ini cuma ada 2, berarti dia di switch satunya. Terus kita lihat topologi kita, kalau di sini kira-kira yang mana ya? Nah, ini port blocking berarti yang paling jauh dari si